Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin setelah kita, nggak jumpa berapa ya, 3 hari kayaknya. Sorry banget. Ini benar-benar semua sakit satu persatu, tapi itu nggak usah dibahas nanti biar nggak curcol. Oke, yang pertama kita bahas berita ini dulu, pemanasan dulu. BP Marota. Nah, BP Marota dia berusaha bersaing dengan Ngomin. Dia mau jadi lawyernya Suning juga. Itu dia. Suning telah menghabiskan hampir 1 miliar euro. Zhang Sherin, Presiden Sherin itu maksudnya dia tenang, kalem, tidak terburu-buru. Artinya adalah keputusan yang diambil itu semua sudah melalui pemikiran yang matang, melalui diskusi. Jadi keputusannya itu bulat, tidak emosional, tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian ini kenapa dia ngomong gini? Karena banyak sekali beredar tentang Suning out yang seolah-olah Suning itu sangat pelit mengeluarkan duit. Padahal sejak Suning mengakuisisi itu, ini Marota sendiri yang ngomong, bukan aku yang ngomong ya, bahwa Suning itu sudah mengeluarkan duit hampir 1 miliar euro untuk beli pemain. Kalau kawan-kawan tahu, sebelum COVID, duitnya Suning itu turah-turah. Kita dikasih Alexis Sanchez, terus siapa lagi itu? Romelu Lukaku. Itu berapa Romelu Lukaku? 60 juta lebih. Hakimi lagi. Eriksen lagi. Eriksen aja yang kontraknya tinggal 6 bulan dihajar 20 juta dibeli. Bandingkan dengan Brozovic. Brozovic itu kontraknya masih 2 tahun, kita jual cuma 19 juta. Segitu ininya si Suning itu. Nah, sekarang Marota sendiri yang ngomong juga begitu. Nah, terus dia bilang hal yang menarik adalah di Inter ini adalah pertama kalinya saya bekerja dengan owner dari pihak asing. Tapi kita beruntung bahwa mereka tiba. Kalau enggak, ya kita semua tahu di mana Inter akan berakhir ya. Ini bukannya aku mau menjelek-jelekkan atau gimana, tapi kawan-kawan tahu sendirilah bagaimana nasib Inter di tangan Erick Thohir. Jadi ya gitulah. Cuman tetap saja kita tetap harus apresiasi karena Erick Thohir ini yang benar-benar menyelamatkan Inter dari kubangan krisis setelah diakuisisi dari Moratti ya. Itu ininya. Cuman kalau dari sisi prestasi memang sorry, kita semua sudah tahu ya. Oke, next. Beberapa kali ini banyak yang, Bang, gimana itu pembangunan stadionnya, jadi apa enggak? Nah, ini ada lagi perkembangan. Dan ini ada yang menarik ini ya. Pertama kita bahas soal pembangunannya ya. Dari Mayor Rossano itu sudah memberikan lampu hijau dan bahkan dia bilang ini, kami telah memberikan authorization nih, biar aku nggak bilang nih. Kami telah memberikan izin. Nah, sejak ini izin ini akan berlaku sekitar 60 hari ke depan setelah dipublikasikan. Kemudian, kapan mulai dibangun? Kalau saya optimis, kalau di sisi optimisnya, construction itu akan dimulai di akhir 2024 atau di awal 2025. Nah, lebih jauh itu dibahas lagi oleh siapa namanya ini? Antonello, bahwa targetnya itu akan selesai di sekitaran 2028. Maksudnya sudah siap untuk campaign 2028-2029. Jadi itu berapa lu? Lagi 5 tahun, sekitar 5 tahun. Karena membangun stadion ini bukan kaleng-kaleng. Nah, apa yang aku bilang menarik itu adalah soal mayornya Milan. Nah, sekarang Inter sudah peragat hitungan kalau istilahnya di Bali. Maksudnya negosiasinya dengan Rossano itu udah kelar. Sekarang dari Mayor Milan lagi mendekati, bilang bahwa gimana kalau tetap aja di San Siro. Tapi sudah mendekati ini pun mereka pinginnya tolong berikan kami proposal yang baseline-nya itu adalah merenovasi San Siro. Wah, langsung ditanggapi dengan dingin oleh Antonello. Dia bilang gini, aspek waktu itu sangat penting. Kami telah menunggu jawaban selama 4 tahun. Dan di beberapa hari terakhir ini ide saja tidak cukup.
kami perlu dokumen formal yang bisa memberikan kami jaminan. Dan sampai hari ini kami masih tidak mendapatkannya. Dan ditegaskan lagi, renovasi San Siro itu tidak pernah ada dalam rencana kami. Maksudnya memang dari awal Inter dan Milan itu rencananya San Siro itu dirubuhkan, membangun stadion baru. Karena memang ya San Siro atau Giuseppe Meazza ini kan sudah lawas sekali, banyak sekali fasilitas-fasilitas di stadion itu yang sudah ketinggalan zaman lah, inilah itulah. Jadi memang daripada renovasi ini itu selisih biayanya juga tidak terlalu besar, ya udah rubuhkan saja, kita bangun yang baru. Nah, ini sekarang sudah 4 tahun kita digantung, sekarang kita sudah nego sama Rossano, sudah lampu hijau, sudah tinggal jalan aja. Sekarang ujuk-ujuk datang, dan itu pun datangnya, gimana kalau direnovasi? Makanya langsung di bredel aja, langsung. Kami nggak pernah ada rencana untuk renovasi. Gitu ya, buat kawan-kawan, apa ini udah seminggu ini kayaknya 2 kali muncul ada yang nanya soal ini, stadion ini. Oke, nah berikutnya aku mau bahas soal incaran striker. Kalau kabar yang muncul itu kan ada si Socek, ada Taremi. Kalau Taremi karena sebelum musim ini berjalan sudah sempat aku bahas panjang lebar, nggak akan aku bahas lagi. Nah, yang aku mau bahas sekarang ini adalah Santiago Giménez. Nah, Santiago Giménez ini pemain asal Meksiko itu baru 22 tahun. Aku sudah lihat dari kemarin ininya, gimana gaya permainannya. Nah, terus terang aku masih kesulitan memberikan penilaian yang agak sahih ya. Karena gini, coba kawan-kawan lihat sendiri ya. Dia itu terlihat bagus. Satu, aku nggak bisa perlihatkan terlalu banyak ya. Tapi yang menjadi sorotku adalah apakah dia benar sebagus itu atau enggak. Karena aku lihat pressing dari beberapa kali kejadian itu kok pressingnya kayak nggak ketat, kok kayak pertahanan lawannya beda banget dengan di Italia. Tapi ini bukan berarti wah kayaknya nggak hebat, enggak. Maksudnya aku belum bisa menilai. Kalau dari statistik aja ini luar biasa. Dari 8 pertandingan dia sudah mencetak 12 gol. 2 assist, ini 2 gol lebih banyak daripada Lautaro Martinez. Tapi ya kembali lagi seperti yang aku bilang, Lautaro Martinez itu mainnya di Liga Italia sedangkan dia main di Liga Belanda. Kelasnya Liga Italia dengan Liga Belanda ya jauh. Yang jelas yang aku bisa nilai dari sekian highlight yang aku lihat itu adalah dia tipe striker yang fisik, sangat kuat di udara, kemudian yang mengejutkan juga dia punya teknik yang cukup baik. Nah, ini mengingatkan pada Higuain. Tidak terlalu cepat tapi body balance-nya itu cukup oke. Finishing-nya dia juga cukup oke. Dan ya cuma itu yang bisa aku bilang, apakah dia bisa beraksi dengan sangat oke di Liga Italia nantinya, ini mesti dilihat lagi ya. Walaupun sekarang Real Madrid juga mengincar. Kalau aku mikir gini, kalau sampai pemandu bakatnya Real Madrid pun mempertimbangkan, berarti jelas ini bukan kaleng-kaleng kan. Inter sudah membuka pembicaraan dengan si pemain sudah lampu hijau, sama Feyenoord juga Inter sudah membuka, ya sekedar nanya, gimana ini open for sale or not? Ya dia open, cuman ya belum ada kesepakatan aja. Kabarnya Feyenoord itu meminta di sekitaran 50 juta euro. Waduh, mahal ini untuk ukuran 22 tahun 50 juta euro, ini mahal. Nah, cuman yang aku mau bilang adalah begini, kita mau tidak mau harus mempercayakan pada talent scoutnya Inter Milan. Karena apa? Kalau dilihat dulu Bastoni itu pun masih usia 19 tahun itu sudah dibeli 30 juta. Kemudian siapa lagi? Lautaro Martinez. Bahkan Lautaro Martinez itu diambil dari Liga Argentina yang lebih antah berantah lagi dibandingkan Liga Belanda. Kalau aku sih aku nggak bisa menilai dari highlight itu saja. Oke, itu soal Santiago Giménez. Berikutnya adalah Pavard. Ada komentar yang menarik dari Pavard bahwa dia bilang dia sendiri yang meyakinkan Tuchel untuk melepas dia. Kalau kawan-kawan masih ingat ya, bahwa gimana Pavard itu kayak dihalang-halangi sekali. Dan ini juga diamini oleh Rummenigge.
Heinz Rummenigge ini mantan pemain Inter juga, dia kalau nggak salah 3 tahun di Inter. Nah, dia bilang bahwa kalau pada kasus Sommer, kami tidak mempersulit Inter sama sekali, memang kami sudah ada kesepakatan, cuma ya diminta untuk menunggu. Dan memang niat Bayern Munchen itu memang ingin menjual si Sommer. Sedangkan Pavard, Bayern Munchen itu sama sekali nggak ada berniat menjual Pavard, bahwa kan mereka ingin memperpanjang kontraknya. Tapi yang terjadi adalah, satu, Pavard sudah tidak mau memperpanjang kontrak. Yang kedua, Inter datang dan Inter menawarkan uang yang sangat layak. Seperti yang aku bilang, 30 juta untuk pemain yang lagi setahun itu kan terhitung tinggi ya. Nah, dari sisi manajemen kan mereka sudah ya udah lepas. Nah, waktu itu kan yang bermasalah Tuchel. Nah, akhirnya Pavard yang ngomong man to man, langsung ke ruangannya Tuchel ngomong, dan akhirnya dia bisa meyakinkan Tuchel. Karena ini, akhirnya Tuchel walaupun tidak secara legowo, akhirnya menerima keinginan si pemain. Karena ya si Pavard tidak akan happy bermain di Bayern Munchen, dan walau ditambah sudah tidak happy, dia akan tidak fokus. Ini yang terjadi dengan Lukaku. Kita akan bahas nanti juga tentang Lukaku, karena ini lagi panas ini Lukaku ini. Kok sapi? Tapi sebelum kita bahas Lukaku, aku mau bahas Lautaro. Sebenarnya ini beritanya 2 hari yang lalu malam kalau nggak salah muncul soal Lautaro kena kasus. Tapi sekarang sudah ada perkembangannya lagi. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang tahu ya, bahwa dia dituntut oleh keluarga babysitternya karena mereka menganggap Lautaro Martinez memecat si babysitter ini secara sepihak. Kurang lebih begini. Si babysitter ini, kalau menurut pengakuan dari pihak Lautaro, ini adalah lifelong friends. Artinya teman dari sejak mereka masih di Argentina. Akhirnya mereka si babysitter ini diboyong ke Italia untuk jadi babysitternya. Nah, ternyata kemudian ketahuan si babysitter ini ada penyakit yang sudah terminal, sudah di perut, pokoknya mungkin ada kanker atau apa, aku nggak tahu, yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, kemudian babysitter ini diberhentikan. Nah, yang jadi masalah adalah menurut keluarga si babysitter ini, pemecatan ini tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya. Dan mereka menuntut Lautaro di pengadilan dan mereka menang. Lautaro tuh diharuskan bayar berapa gitu. Nah, cuman sekilas waktu kan ribut, ternyata Lautaro itu gitu ya orangnya. Masa orang lagi sudah sekarat, masa dipecat kan gimana? Akhirnya istrinya Lautaro berbicara, ini aku kutip langsung ya. Selama ini aku memutuskan untuk diam selama waktu yang lama untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan, yang mana keluarga ini sama sekali tidak ada respeknya terhadap kami. Tapi aku tidak akan mengizinkan mereka mencoreng nama keluargaku lebih banyak lagi. Kami mempekerjakan seseorang yang sudah sakit, yang merupakan teman kami sejak lama, sampai sayangnya dia sudah tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk bekerja. Nah, ini yang penting. Kami melakukan banyak hal untuk dia dan keluarganya. Kami membayar tiket mereka untuk terbang ke sini. Kami membantu treatmentnya si pembantu, mencarikan tempat tinggal untuk keluarganya, yang by the way kami harus meyakinkan mereka untuk datang ke Italia untuk merawat putri mereka yang sedang sekarat. Setelah itu semua, mereka menunggu sampai putri mereka itu benar-benar sekarat yang sudah tidak lucid, artinya sudah tidak apa ya, responnya minim. Sehingga si putri ini tidak aware dengan apa yang terjadi, sehingga mereka, si keluarga ini, bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dari kami dan mengambil keuntungan dari situasi ini. Bahkan setelah putri mereka meninggal, mereka terus merongrong ingin minta uang. Kami membantunya ketika dia membutuhkan pertolongan, dan kemudian mereka melakukan ini, mencoba mencoreng nama kami. Orang macam apa kamu yang mencoba mengambil keuntungan dari kematian putrimu sendiri? Kami merasa sangat jijik dengan keluarga Lisola. Mereka seharusnya bekerja.
Nah, dalam hal ini kan ya they said, she said, they said. Nah, akhirnya si ini ngomong itu, si itu ngomong ini. Tapi aku kalau melihat karakternya seorang Lautaro Martinez, apalagi duit segitu tuh kan apa ya, bukan hal besar bagi seorang pesepak bola yang salah satu terbaik di dunia. Apalagi kalau kita tahu Argentina kan bukan negara yang sangat kaya. Bagaimana caranya keluarganya si Neni ini datang dari Argentina ke Italia merawatnya kalau tidak dibiayai oleh keluarga Lautaro Martinez? Kayaknya mustahil. Maksudnya kalau mereka sebenarnya memang keluarga kaya di Argentina, masa anak mereka kerja sebagai babysitter? Kan nggak mungkin juga. Jadi mereka itu bukan keluarga kaya, kemudian mereka bisa dari Argentina ke Eropa untuk merawat anak yang sakit. Aku sih cenderung lebih percaya dengan versinya si Lautaro. Itu. Nah, sekarang kita bahas si Lakaka ini. Gila. Ini aku dikit aja soal apa yang diomongkan Lukaku ya. Nanti kita akan bahas tentang respon dari Kurva Nord. Karena ini beritanya sudah Oktober 11, sudah 2 hari yang lalu ya. Intinya dia bilang gini, kebanyakan orang di sini tahu tentang saya. You know that I don't like to beat around the bush. Beat around the bush. Bush itu kan semak-semak. Beat around the bush itu artinya mukul-mukul tapi di sekeliling semak-semaknya aja. Takut mukul di dalam semaknya. Intinya artinya bertele-tele, berbasa-basi. Ya iyalah, dia kan sukanya ngomongnya behind the bush. Di belakang dia kayak yang dilakukan dengan Juventus itu kan. Aku akan berbicara tentang ini pada waktunya. Intinya dia bilang gini, banyak hal yang dikatakan tentangku itu adalah omong kosong. Dia bilang gitu. Sekarang dia kerjasama dengan Raja Nenggolan. Raja Nenggolan ini juga lumayan benci sama Inter karena karir dia di Inter tidak terlalu bagus waktu itu habis dari Roma. Kalau nggak salah langsung ke Inter. Ya di Inter memang kebanyakan ke kafe atau ke diskotik. Sekarang kerjasama dia. Nah, yang menarik adalah intinya dia mau bilang bahwa aku nggak salah loh. Makanya dia ada bilang begini, kalau aku ungkapkan semua yang terjadi di musim panas ini, orang-orang akan terkejut. Waduh, kalau aku sih udah nggak percaya sama sekali. Dan ini ditanggapi oleh Kurva Nord, disgusting. Aku tahu ini mana, tapi karena kata kasar nggak akan aku omongkan supaya nggak kena ini. Nah, kami menunggumu. Woi, gila ini dia lengkapnya. You disgusting tit. Kami tidak tertarik sama sekali dengan apa yang kamu katakan. Dia bilang gitu. Kami tidak tertarik dengan justifikasimu, pembelaanmu. Kami tidak mau mendengar suaramu sedikit pun. Kalau kamu punya biji, if you have the balls, itu tunjukkan mukamu di Giuseppe Meazza, Milano menantimu. Wah, gila. Ini sih namanya si Lukaku nyari perkara lagi. Karena Kurvanov juga sudah, Kurvanov kan masih dendam kan. Mereka bilang mau bagi peluit dan segala macam itu. Tapi sebagian besar fans Inter itu sudah ya move on lah. Karena kita dapat penggantinya yang bagus lah, inilah, itulah. Tapi sekarang dia ngomong gini lagi. Wih, sebenarnya aku pingin menyerbu Instagramnya dia, tapi itu sudah dibatasi, udah nggak bisa orang komen di Instagram dia. Ya, di sini aja kelihatannya orangnya pengecut. Menurutku ya untung kita nggak menghabiskan duit 40 juta buat si Lakaka ini. Oke, nah sekarang ini yang apa ya, yang menarik ini soal pemain Juventus dan mantan pemain Milan sedang diselidiki. Gila. Nih, kawan-kawan mungkin ada yang sudah tahu ya, karena ini kemarin malam banget beritanya. Zaniolo, Tonali, dan Fagioli betting bans would be worldwide. Jadi intinya mereka ketahuan melakukan judi online. Sekedar kawan-kawan tahu, kalau kalian yang judi itu kan biasa, nggak masalah. Tapi pemain sepak bola itu dilarang keras. Bahkan ada yang sudah sudah ketahuan. Ini strikernya Brentford, namanya si Ivan Toney ini, dia sudah dikenakan denda 50.000 dan juga di-ban 8 bulan. Sedangkan di Italia itu minimum ban-nya itu adalah 3 tahun. Jadi ini significantly
jauh lebih berat di Italia. Karena sejak kejadian Calciopoli itu memang mereka benar-benar hukumannya berat, tapi ya pemainnya masih banyak yang ini, masih banyak yang bandel. Nah, yang menarik adalah si Fagioli ini, dia menyerahkan diri ke otoritas. Kayaknya dia sudah tahu bakal ketahuan. Tapi biasanya kalau menyerahkan diri ini akan mendapat keringanan, ada dipertimbangkan lah. Yang menarik adalah Tonali. Tonali ini dia ketahuan itu ketika masih berseragam Milan. Apakah ini sebuah kebetulan? Silakan nilai sendiri. Kemudian yang lebih parah adalah Zaniolo. Karena tuduhannya adalah dia bertaruh pada pertandingan Coppa Italia yang melibatkan Roma. Saat dia masih ada di skuad Roma. Nah, intinya gini. Pemain sepak bola profesional itu dilarang bertaruh, walaupun bertaruh di klub lain. Selama itu di bawah FIGC, di bawah UEFA itu nggak boleh. Di bawah FIFA pun nggak boleh. Jadi semua pertaruhan di sepak bola yang ada di bawah FIFA, UEFA dan FIGC nggak boleh. Tapi itu kan tadi aku bilang 3 tahun. Tapi kalau dia bertaruh pada pertandingan yang melibatkan timnya, itu akan lebih berat lagi hukumannya. Nah, apakah klubnya kena? Sepertinya tidak, karena ini kan individual kan, dia sendiri yang bertaruh. Kecuali nanti di di hasil penyelidikan itu ada keterlibatan pihak klub misalnya, bahwa sekian persen uangnya masuk ke klub atau gimana, atau klub yang nyuruh kamu, misalnya kalau di betting-betting itu kan akan berapa, ada corner, siapa yang mencetak gol lebih dulu kayak gitu, itu kan bisa. Nah, kalau pemainnya betting ini ya ditakutkan dia akan mempengaruhi itu, misalnya sengaja bikin blunder atau sengaja bikin corner kayak gitulah. Nah, ini yang agak agak disayangkan karena ini lagi-lagi pukulan buat sepak bola Liga Italia, padahal kita sudah Oke, sebelum kita akhiri konten kali ini, aku mau menjalankan kewajibanku sebagai lawyer Inter Milan. Lagi-lagi kan kemarin gara-gara kita seri lawan Bolonya banyak yang wah Inter nggak belajar, wah Inter gini, Inter gitu. Nah, kenyataannya adalah ini senada dengan pembelaanku. Aku kan bilang nggak usah khawatir, karena kenyataannya apa yang kita raih dalam 8 pertandingan pertama di musim ini, itu yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, kita itu unggul 7 poin. Jadi sekarang ini kan kita, kalau nggak salah itu 12 poin ya. Nah, ya betul. Sorry, 19 poin. Musim lalu 19 kurang 7, 12 kan. Musim lalu itu di pekan ke-8 ini kita baru mendapatkan 12 poin. Dan saat itu kita terpaut 8 poin di bawahnya Napoli. Sedangkan ini sekarang kita cuma terpaut 2 poin. Artinya waktu itu baru pekan 8 itu harapan untuk Scudetto itu sudah suram banget. Tapi musim ini jauh lebih baik. So, yang mau aku bilang adalah nggak usah lebay. Dan ini yang dikatakan oleh siapa namanya? Marotta. Marotta itu ada bilang gini, di Italia itu orang memperlakukan kekalahan itu seolah-olah sebuah tragedi. Ini dia. Di Italia itu tidak ada kultur untuk sebuah kekalahan. Ketika kamu kalah, ultras dan media akan memborbardirmu. Ini sangat berbeda di luar negeri. Orang Italia memperlakukan kekalahan itu seperti tragedi. Tapi sebaliknya adalah kita mengecilkan masalah yang ada ketika kita menang dan membesar-besarkan ketika kalah. Terus terang ini aku sangat merasakan. Aku bilang lawan Bolonya kita mainnya baik-baik aja, cuma kita tidak beruntung. Tapi orang-orang sudah langsung Inzaghi out, ini out, itu out, itu. Padahal ada skalanya ketika misalnya Milan. Milan itu kan menangnya itu susah payah 1-0 dapat kartu merah. Ini kan sebenarnya masalah besar kan, tapi karena mereka menang, nggak ada yang menyoroti, wih mereka mainnya nggak bagus sebenarnya, ini, itu, ini.
Ya memang begitulah kultur, dan kayaknya kultur defense layar kaca juga banyak yang seperti ini. Aku sebagai lawyer tidak resmi dari Inter bilang sekali lagi, it's not a big deal. Habis ini mereka lawan Juventus, Tomori kayaknya udah main, nggak main ya, Theo Hernandez nggak main, Maignan nggak main, lihat aja. So, that's it. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Aku sedang lihat-lihat situasi. Kalau bisa mungkin nanti malam kita live ya. Oke? Ciao guys. Thank you. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.